Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Kiai Atu selaku panitia penyelenggara acara Competition Ikam Tubaba 2021 dan sahabat-sahabat virtual semuanya yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa bertatap maya yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Luciana Dewi, salah satu mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, program studi akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul menumbuhkan jiwa kepemimpinan generasi muda di era Society 5.0. Jika dikaitkan antara pemuda, jiwa kepemimpinan, dan juga era Society 5.0 tentunya memiliki hubungan yang cukup erat. Di mana generasi muda merupakan penerus bangsa yang akan mewujudkan cita-cita bangsa. Namun kenyataannya masih banyak pemuda yang belum menyadari akan pentingnya peran mereka bagi Indonesia. Kita sebagai pemuda dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Mengapa? Karena kita sebagai penerus bangsa harus siap untuk menggantikan para pemimpin di masa mendatang. Ada sepenggal kata-kata yang berbunyi, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Sehingga kita sebagai generasi muda harus siap untuk menjadi seorang pemimpin, baik masa kini maupun masa depan. Jiwa kepemimpinan bukan harus ada pada diri seorang presiden, gubernur, bupati, atau pejabat lainnya. Tetapi jiwa kepemimpinan haruslah ada pada setiap diri manusia, terutama kita pemuda-pemudi Indonesia. Karena perlu diketahui, sebelum kita memimpin orang lain, maka harusnya kita telah berhasil menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Contohnya, kita memimpin diri kita dalam hal manajemen waktu, di mana kita bisa mengatur waktu kita untuk belajar, bekerja, berorganisasi, dan juga beristirahat. Selanjutnya, era Society 5.0 merupakan era yang identik dengan peran manusia sebagai pusat perkembangan teknologi, di mana masa ini membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan juga kompeten, dan tentunya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Dalam hal ini, kita sebagai generasi muda harus mampu untuk menghadapi segala perkembangan dan juga tantangan zaman. Seorang pemimpin di era Society 5.0 haruslah memiliki rasa cinta tanah air, di mana kita sebagai generasi muda harus memiliki kebanggaan bahwa diri kita adalah bagian dari bangsa Indonesia dan menjaga nama baik bangsa serta berkontribusi positif dalam kemajuan bangsa Indonesia. Ketika generasi muda mempunyai jiwa kepemimpinan dan juga rasa cinta tanah air, maka Indonesia akan terus maju tanpa tergerus dengan budaya-budaya barat. Generasi muda dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan haruslah memiliki kemampuan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Di mana kemampuan yang pertama, yakni kita generasi muda harus mampu untuk memecahkan masalah kompleks dan juga menjadi problem solver bagi diri kita dan juga orang banyak. Kemampuan yang kedua, yakni kita harus mampu berpikir secara kritis, bukan hanya dalam kelas namun juga kepada sosial masyarakat. Dan kemampuan yang ketiga, yakni kita sebagai generasi muda haruslah mempunyai sikap kreativitas. Setelah adanya kemampuan, maka timbullah sebuah tantangan, di mana tantangan besar yang dihadapi oleh sosok pemimpin muda, yakni degradasi moral, di mana saat ini banyak sekali pemimpin muda Indonesia yang kurang mempunyai moral dan juga etika dalam hal memimpin. Karena kan dampak dari kecanggihan teknologi. Kita perlu melihat sampai detik ini, sudah berapa persenkah bakal diri kita untuk menyesuaikan zaman saat ini? Apakah sudah mulai 100% kita melek terhadap perkembangan teknologi?
Dan kita sebagai generasi muda harus mampu mengoptimalkan peran pemuda dalam menggunakan media sosial. Di era Society 5.0, tentunya dalam kehidupan pribadi dan juga organisasi, kita sebagai pemimpin muda tidak hanya mampu untuk mempengaruhi, namun juga dapat mendengarkan pendapat orang lain. Sosok pemimpin muda haruslah bisa memimpin dan tentunya mau untuk dipimpin. Indonesia membutuhkan generasi muda yang berani, bijak, memiliki imajinasi, serta mimpi besar untuk mewujudkan hal-hal yang perlu diubah dan mempertahankan hal-hal yang sudah baik. Sahabat virtual yang berbahagia, di era teknologi, karakteristik pemimpin muda saat ini perlu menguasai digital mindset. Contohnya, saat ini kita dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi, di mana sebagai pemimpin kita bisa mengadakan diskusi melalui WhatsApp, Instagram, dan juga media sosial lainnya. Sehingga waktu yang kita gunakan menjadi efektif dan juga fleksibel. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kalimat ini mengingatkan kita akan proses persaingan untuk menjadi seorang pemimpin. Persoalan krisis kepemimpinan di Indonesia saat ini yang menjadi tantangan bagi kita generasi muda untuk memimpin ke depannya. Indonesia tidak akan selamanya bergantung kepada tokoh yang saat ini sedang memegang tampuk kepemimpinan. Tapi, suatu saat kita generasi muda lah yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda dituntut untuk terus mengoptimalkan semua peran, pemikiran, dan juga potensi untuk menyiapkan diri demi kemajuan bangsa Indonesia. Sahabat virtual yang berbahagia, inti yang dapat kita ambil yaitu pemuda merupakan generasi muda hari ini, sosok pemimpin dan juga pemilik masa depan, di mana generasi muda harus siap untuk memimpin dan tentunya mau untuk dipimpin. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada setiap diri kita. Di mana sebagai pemilik masa depan, kita harus mempersiapkan diri karena nantinya kita akan menjadi pemimpin baik wilayah, negara, bahkan dunia. Untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan di era Society 5.0, mulailah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Bertanggung jawab dan melek terhadap perkembangan teknologi. Dan juga siap untuk mengabdi kepada orang yang kita pimpin. Serta seorang pemimpin harus rela berkorban waktu, tenaga, materi dalam proses untuk menjadi pemuda pemimpin bangsa. Saya berharap kepada rekan-rekan yang menyaksikan pidato virtual ini dapat mengambil langkah ke depannya, terutama untuk membangun jiwa dan rasa kepemimpinan dengan nilai loyalitas yang tinggi, serta mampu untuk menetapkan dan juga melihat kondisi yang terjadi di lingkungan. Adapun closing statement dari saya yang saya kutip dari John C. Maxwell yang berbunyi, kepemimpinan bukanlah tentang gelar, posisi, atau diagram alur. Ini tentang suatu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.